Sebuah pertempuran puncak dalam sebuah game. Player nomor satu terkuat yang bisa mengalahkan semuanya. Ia bernama Lu Chen dan ia berhasil melakukan combo serangan sehingga menciptakan rekor terbaru di dunia. Lu Chen menatap tajam dan ia berkata bahwa dirinya akan terus menyerang sehingga semua rekor akan ia dapatkan. Musuhnya langsung terkejut dan di sana ia hanya bisa menatap dengan sangat kesal. Pada akhirnya Lu Chen pun berhasil mengalahkan musuhnya dengan melakukan 250 combo. Orang-orang yang melihat hal itu langsung berteriak kencang karena mereka merasa takjub. Pada akhirnya mereka pun memberikan apresiasi pada Lu Chen yang telah memenangkan banyak pertandingan. Lu Chen akhirnya mendapatkan peringkat pertama dengan rekor tak terkalahkan. Ia mendapatkan popularitas, kekayaan dan juga banyak hal lainnya. Dan bahkan ia juga mendapatkan rekan yang selalu diinginkannya dalam hidup. Tapi Lu Chen terkena sebuah cedera otak serius sehingga sekarang reaksi sarafnya selalu lambat selama 3 detik. Karena hal itu kehidupan e-sport milik Lu Chen pun terancam pupus. Dan bahkan sekarang ia selalu dihina dengan sebutan sebagai orang yang lemah dan juga badut dalam pertandingan. Lu Chen dihina habis-habisan sehingga sekarang ia hanya bisa terdiam dan merasa tak bisa melakukan apapun lagi. Saat mendapatkan banyak cemoohan, Lu Chen di sana terdiam dan ia berkata bahwa dirinya tak ingin menyerah. Pada akhirnya Lu Chen berniat untuk login kembali dalam game. Ia dengan cepat langsung menggunakan alat VR-nya dan bersiap untuk bermain game bernama Tianzong. Ketika masuk dalam gamenya, Lu Chen atau Chen itu pun langsung disuruh untuk memilih job yang akan ia gunakan. Chen pada akhirnya memilih job sebagai necromancer karena ia tahu jika itu adalah job yang sangat menguntungkan. Di dalam game sendiri sekarang terlihat sebuah tengkorak tangan sedang seorang player yang tak terkalahkan akan muncul di dunia, dan terlihat yang muncul adalah sebuah tengkorak yang dimana itu adalah Lu Chen yang sekarang berubah menjadi mayat hidup. Waduh, baru beberapa chapter langsung dibahas. Si Mimin ada gila-gila nih kayaknya. Ya memang Mimin ini sedang agak gila-gila, tapi tenang aja karena nanti walaupun bahasa China gitu bakal Mimin gaskan ya guys ya, sekalian belajar bahasa Mandarin juga. Jadi kita bahasa Cina walaupun mentok di bahasa Cina kita bakalan langsung gaskan. Dan ya sebelum mulai silahkan jauhi keramaian, gunakan headset, ketatkan celana dalam simetriskan kedudukan, jangan pernah semangat dan teruslah menjadi kebanggaan keluarga. Tanpa basa-basi, mari kita langsungkan saja pada alur ceritanya. Sebelum cerita itu dimulai, terlihat saat ini Lu Chen mengalami sakit kepala karena mengalami efek cedera yang serius. Ketika pulang, Lu Chen menemukan sebuah kotak di depan rumahnya. Ternyata kotak itu adalah milik Lu Chen yang dimana baru ditemukan oleh bosnya. Chen mengatakan bahwa kotak itu hanya berisi foto dan sertifikat yang tak berharga, tapi tetap saja Chen masih menginginkannya. Chen pun mencoba untuk melihat apa yang ada di kotak tersebut, dan terlihat di dalam kotak itu ada piala dan juga foto saat Chen mengalahkan orang-orang dari negara lain. Lu Chen langsung tersenyum dan dia berkata bahwa mengingat masa lalu sungguh menyenangkan. Lu Chen ingat ketika 5 tahun yang lalu musuhnya itu selalu meledek Lu Chen yang berasal dari Tionghoa dengan badan besar dan wajah yang sombong yang mengatakan bahwa dirinya tidak mengerti dengan bahasa Cina dan akan membantai mereka saja. Orang-orang yang melihat hal itu langsung merasa kesal karena di sana mereka tak terima ketika negaranya dihina. Ketika melihat hal itu, manajer dari orang tersebut mulai merasa panik karena di sana orang itu malah berteriak kencang sambil berkata bahwa dirinya akan membuat mereka semua diam dengan kekalahan yang menyedihkan. Bahkan di sana manajernya juga memberitahu jika mereka keberatan maka ia meminta pertarungan dengan para penontonnya. Ketika mendengar hal itu, para penonton pun hanya bisa terdiam karena memang sebenarnya mereka jago dalam mengoceh saja. Seperti netizen, tahu sendiri lah. Lu Chen sendiri di sana berada di barisan penonton dan sekarang ia terlihat diam sambil memperhatikan keadaan sekarang. Orang itu bernama Han Wang dan di sana ia berdiri sambil menyuruh semua orang yang ada di sana untuk maju dan mengalahkannya. Terlihat teman Lu Chen pun di sana menyuruh Chen untuk melawan Han Wang, dan jika Lu Chen berhasil maka Lu Chen akan ditraktir makan. Karena hal itu Lu Chen pun langsung berdiri dan di sana ia langsung datang ke arah Han Wang yang sedari tadi bersikap sangat sombong. Lu Chen berjalan dengan santai sehingga membuat orang-orang yang ada di sana sedikit terkejut karena Lu Chen hanyalah seorang murid baru. Han Wang yang melihat Lu Chen langsung menatap kesal dan dia berkata bahwa Lu Chen ini terlalu berani dan sombong. Lu Chen yang mendengar ocehan itu di sana malah menguap sambil bersiap untuk menggunakan peralatan gamingnya. Lu Chen pun langsung menggunakan alatnya dan dia berkata bahwa sekarang ia akan ditraktir makan.
makan. Terlihat Lu Chen menatap tajam, dan sekarang ia juga dijelaskan sebagai mahasiswa baru di sebuah kampus yang selalu menghasilkan para pemain e-sport yang hebat. Lu Chen melakukan permainannya dengan indah, dan hal itu juga berlaku dengan Han Wang yang langsung memilih hero yang akan digunakannya. Dalam game itu Han Wang mencoba menyerang, namun dengan mudah Lu Chen langsung menghindari semua serangan dari Han Wang. Han Wang mulai berkeringat dingin, dan ia berkata bahwa keadaan sekarang pasti tidak mungkin terjadi dengan begitu mudah. Terlihat Lu Chen sendiri berhasil mengalahkan Han Wang dengan mudah menggunakan sebuah serangan yang ia miliki. Karena merasa tak puas dengan pertandingan itu, Han Wang pun langsung berteriak dan ia mengatakan agar mereka bertarung lagi. Meski sudah memulai pertandingan ulang, Han Wang tetap kalah dan pertandingan dimenangkan oleh Lu Chen kembali. Han Wang yang tak tahu malu langsung meminta pertandingan ulang dengan Lu Chen. Namun di sana Lu Chen langsung menolaknya karena itu adalah pertandingan kelima yang membuat Han Wang tak pernah menang sekalipun. Karena kemenangan Lu Chen yang tak disangka-sangka, Lu Chen pun langsung mendapatkan teriakan apresiasi dari semua orang yang ada di sana. Saat diwawancara, Lu Chen sendiri memberitahu bahwa dirinya baru mencoba bermain game dan ia juga baru memainkan game yang tadi dimainkan dalam sehari saja. Ketika mendengar hal itu, Han Wang langsung merasa kesal dan ia berkata bahwa Lu Chen ini benar-benar membingungkan. Para penonton yang mendengar hal itu langsung memberi jempol dan ia berkata bahwa itu sangatlah luar biasa. Mereka memotret Lu Chen layaknya superstar yang baru saja hadir di dunia. Sejak kejadian itu, Lu Chen pun terkenal dan ia menjadi bintang baru dalam e-sport. Lu Chen mengatakan bahwa sejak itu ia bermain game bernama Sorrow dan ia menguasai ajang e-sport di seluruh dunia. Bahkan Lu Chen juga pernah mendapatkan piala tak terkalahkan karena kemampuannya yang sangat hebat. Dengan tatapan sedih, Chen mengatakan bahwa itu adalah piala pertama yang ia punya ketika menjadi atlet e-sport dunia. Saat di dalam e-sport, Lu Chen selalu bertarung dengan kekuatannya, sehingga suatu saat ia melawan Dragon King yang dikenal sebagai pemain e-sport terhebat pada masanya. Orang-orang yang menonton itu sangat bersemangat karena sekarang pertempuran Lu Chen melawan Dragon King sangatlah membara. Dragon King ini sangat kuat dan pada saat itu ia sedang bertarung melawan Lu Chen yang sedang meniti karir dari bawah. Ketika Lu Chen selesai diserang, ia pun langsung menatap tajam dan ia mengatakan bahwa sekarang adalah giliran dirinya untuk menyerang. Lu Chen bersiap dengan pedangnya dan ia mengatakan bahwa sekarang dirinya akan mengeluarkan sebuah teknik yang sangat mematikan. Terlihat Lu Chen pun langsung menyerang sang Dragon King dengan kecepatan yang sangat hebat dan tak terhentikan. Lu Chen ingat ketika dirinya mengeluarkan seluruh kemampuan untuk menciptakan rekor sehingga ia berhasil mengalahkan sang Dragon King yang selalu memegang rekor terhebat sepanjang sejarah. Lu Chen menjadi pemenang dalam pertempuran itu dan hal itu langsung membuat semuanya setuju jika sekarang juara baru telah lahir pada malam tersebut. Lu Chen mengatakan bahwa itu semua sangat menyenangkan walaupun kehidupannya pada saat itu tidaklah pasti bagi masa depan. Lu Chen menatap kotak yang ia punya dan dengan tatapan sedih lagi Lu Chen tahu bahwa kehidupan ia dulu sangat bersemangat tapi sekarang hidupnya berubah menjadi memalukan. Lu Chen merasa sedih karena pada saat dulu dirinya terkena sebuah kecelakaan yang membuat saraf otaknya terganggu. Karena saraf otaknya yang terganggu, kekuatan yang Lu Chen miliki pun perlahan menurun dan hal itu langsung membuat banyak orang meremehkan Lu Chen karena kelemahannya. Lu Chen yang kesal hanya bisa menatap dengan tatapan dingin ke arah mereka dan hal itu langsung membuat mereka ketakutan sehingga mereka harus mundur serentak. Lu Chen pun menatap tajam dan dia berkata agar sekarang mereka nyah dari hadapannya. Mereka semua pun langsung ketakutan dan mereka berkata bahwa keberadaan Lu Chen sekarang benar-benar mengerikan. Lu Chen di sana berkata bahwa melampiaskan amarahnya pada orang-orang tersebut tak ada guna. Terlihat saat ini Lu Chen pun datang ke guildnya yang sekarang terlihat sudah menjadi berantakan. Lu Chen bertanya pada ketua guild tentang apa yang terjadi dan mengapa guild mereka menjadi berantakan seperti itu. Ketua guild yang bernama Iar di sana mengatakan bahwa guild menjadi kacau karena banyak orang yang ingin keluar dari dalam guild tersebut sambil melakukan kerusuhan. Ketika mendengar hal itu, Lu Chen pun langsung bertanya tentang keadaan dari Iar dan Iar langsung menjawab bahwa ia baik-baik saja. Lu Chen pun di sana berkata bahwa jika ia keluar dari guild tersebut mungkin semua musuhnya akan pergi. Tapi tiba-tiba Lu Chen terkejut karena ia mengatakan jika Lu Chen ini sedang mengatakan omong kosong. Sambil mendekat ke arah Lu Chen, di sana Iar berkata bahwa Lu Chen adalah salah satu pendiri guild, jadi ia tak boleh pergi. Di sana terlihat Iar pun mengatakan jika sekarang ada orang yang ingin bertarung dengan Lu Chen dengan membawa nama guild. Lu Chen yang mendengar hal itu langsung mengatakan untuk menolak saja karena ia yang sekarang tak akan bisa mengalahkannya. Karena mendengar hal itu Iar pun langsung bersiap untuk menolaknya. Tapi tiba-tiba di sana Lu Chen terkejut karena Iar memberitahu jika orang yang memberi tantangan membatalkan pertarungannya. Lu Chen sedikit bingung dengan hal tersebut, sedangkan Iar langsung memberitahu bahwa alasan mereka membatalkan pertarungannya adalah karena level mereka sudah tak sepadan.
Lu Chen pun terkejut karena ternyata setelah membatalkan pertarungannya mereka pun merendahkan guild milik Lu Chen. Lu Chen hanya bisa terdiam ketika mendengar hal tersebut dan sambil bersiap pergi ia berkata bahwa sekarang dirinya akan berusaha lebih kuat lagi untuk mengatasi cedera otak yang membuatnya lambat selama 3 detik. Setelah hari itu akhirnya guild Lu Chen dan rekannya pun diserang habis-habisan sehingga Lu Chen sekarang kehilangan karirnya dalam dunia e-sport. Saat Lu Chen akan pergi tidur ia pun mengatakan bahwa sekarang dirinya berniat untuk melihat komputernya sebentar. Ketika ia bermain komputer, Lu Chen merasa sedikit terganggu karena bahkan ia mengalami cedera otak lagi ketika membuka komputernya. Lu Chen membuka komputernya dan di sana terlihat jika sekarang ia menjadi trending topik karena terus-menerus dicela oleh orang lain. Lu Chen merasa lelah dengan keadaan sekarang. Lalu saat ia sedang bangun, ia secara tak sengaja melihat sebuah kotak yang berisi helm untuk login ke dalam game baru. Dijelaskan bahwa dengan menggunakan alat itu, maka Lu Chen bisa masuk ke dalam game baru yang tingkatannya lebih tinggi dengan job baru yang ada di sana. Lu Chen terus menatap layar yang ada di hadapannya itu. Ia ingat kembali dengan pertempuran seru yang pernah ia lakukan, kemenangan yang ia dapatkan, dan kegembiraan yang selalu didapatkannya dengan menjadi seorang player. Lu Chen juga ingat ketika dirinya mendapatkan penghinaan publik yang merendahkan dirinya, dan ketika mengingat semua itu, ia pun langsung menggunakan helmnya dan bersiap untuk login ke dalam game yang akan ia mainkan. Helm itu di sana langsung beresonansi dengan tubuh Lu Chen yang sekarang sedang menggunakannya. Lu Chen merasa tubuhnya mulai bergerak dan di sana ia merasa jika sekarang dirinya seperti sedang menyusuri samudra data yang ada di dunia. Pada akhirnya Lu Chen pun masuk ke dalam teknologi baru yang sangat maju dan berkembang tersebut. Terlihat sekarang ia langsung masuk ke dalam sebuah tempat yang dinamakan kuil pemandu. Sambil merasakan semua yang ada di sana, Lu Chen mengatakan bahwa tempatnya sekarang serasa nyata dan bahkan sensasi ia bergerak juga sama seperti biasanya. Tiba-tiba di sana Lu Chen pun terkejut ketika ada seseorang yang memberi selamat atas kedatangannya di sana. Terlihat itu adalah sebuah F terbang dan ia mengatakan jika dirinya adalah sistem yang akan membantu Lu Chen. Di sana F itu pun langsung bertanya apakah Lu Chen ingin menggunakan ID yang sama dengan sebelumnya. Lu Chen di sana berpikir bahwa nama Lu Chen pasti menjadi tertawaan bagi banyak orang, jadi mungkin ia akan mengganti nama ID-nya. Di sana ia pun mengganti namanya menjadi Zeji Chensa. F yang melihat hal itu langsung terkejut karena ternyata nama Lu Chen sekarang berganti menjadi Chensa. Chensa atau Lu Chen itu pun di sana langsung tertawa dan ia berkata bahwa dirinya akan balas dendam dengan nama yang masih mirip. Terlihat Lu Chen pun langsung tersenyum senang karena sekarang ia akan memilih ras dan kelas yang akan ia dapatkan di tempat tersebut. Terlihat di hadapan Lu Chen langsung ada 10 kelas atau job yang bisa ia pilih untuk digunakan. Lu Chen di sana sedikit bingung karena sekarang ia diharuskan untuk memilih job yang entah harus fokus pada mobilitas atau kekuatan dan ketahanan yang tangguh. Tak hanya itu, Lu Chen juga bisa memilih seorang pemanah yang bisa menargetkan musuh dari jarak jauh dengan damage yang lumayan besar. Lu Chen di sana sedikit bingung dan di sana ia berpikir bahwa mungkin dirinya harus menjadi seorang warrior lagi seperti sebelumnya. Lu Chen terus berpikir tentang apa yang harus ia lakukan, tapi tiba-tiba di sana alatnya bergerak secara abnormal. Seluruh tubuh Lu Chen bergetar karena di sana sistem memberitahu jika sekarang sampel darah milik Lu Chen sedang diambil. Sistem di sana terus memberikan peringatan karena tubuh Lu Chen sekarang sudah mulai melemah. Lu Chen di sana sedikit panik karena sekarang semuanya menjadi merah dan membuat dirinya bingung. Terlihat cahaya merah itu sangat terang sehingga terlihat dari luar kamar Lu Chen. Di dalam tempat Lu Chen sendiri sekarang terlihat F memberitahu jika tubuh Lu Chen bisa membuka job tersembunyi. Ketika jobnya akan dibuka, terlihat itu adalah job untuk menjadi seorang ahli pedang necromancer, yang dimana ahli pedang necromancer itu adalah warrior terkuat di neraka yang merupakan seorang penguasa malam. Lu Chen di sana sedikit terdiam ketika ia melihat apa yang ada di hadapannya, dan sambil melihat job yang akan ia dapatkan, ia mengatakan jika itu sangatlah luar biasa dan istimewa. Notifikasi pun langsung muncul dan di sana diberitahu jika sekarang permainan akan segera dimulai. Lu Chen langsung setuju karena sekarang ia telah mendapatkan job ahli pedang necromancer yang memiliki tubuh seperti Arlot. Cerita pun sekarang masuk ke dalam desa pemula, tepatnya di Bukit Mayat. Lu Chen di sana bangkit menjadi tangkura dan ia sedikit bingung mengapa dirinya bangun dari dalam tanah. Dengan kepalanya yang sudah menjadi tengkorak, di sana Lu Chen berkeringat dingin karena ia bingung mengapa sekarang dirinya malah menjadi tengkorak. Dengan mata hijau tengkoraknya di sana Lu Chen berkata bahwa sekarang ia tak memiliki daging sedikit pun,
tapi anehnya ia masih bisa berkeringat dingin. Sambil melihat ke arah si Gatot, di sana Lucien berkata bahwa dulu miliknya sangatlah gagah dan berotot, tapi sekarang malah tak ada sedikit pun. Tiba-tiba di sana kepala desa yang merupakan seorang necromancer pun muncul dan ia memanggil Lucien yang ia anggap sebagai skeleton kecil. Lucien pun langsung melihat ke arahnya dan ia bertanya tentang siapa orang itu sebenarnya. Ia pun langsung menjawab bahwa dirinya adalah Naiwan yang merupakan seorang kepala desa necromancer, dan sekarang ia menyuruh Lucien untuk memulai perjalanannya menjadi seorang ahli pedang necromancer. Terlihat di sana Lucien langsung memperhatikan sistem yang dimana sekarang ia mendapatkan satu set peralatan untuk memulai perjalanannya. Namun ternyata apa yang didapatkan oleh Lucien hanyalah sebuah pedang tua dan baju lusuh, tapi Lucien tak mengeluh karena itu lebih baik daripada tak ada sama sekali. Lucien pun langsung menggunakan semuanya. Terlihat saat ini Lucien mengenakan semua itemnya dan ia berkata bahwa perjalanan dari seorang ahli pedang necromancer akan segera dimulai. Di sana Lucien pun berniat untuk melihat panel atributnya terlebih dahulu agar ia bisa tahu kekuatannya sekarang. Namun ketika melihat atributnya, Lucien sedikit kecewa karena ternyata atributnya sangatlah lama. Tiba-tiba Naiwan pun muncul dan ia bertanya apakah sekarang Lucien yang ada di hadapannya itu ingin menjadi lebih kuat. Lucien mundur ke belakang sedangkan Naiwan di sana berkata bahwa sekarang ia ingin memberi saran pada Lucien. Lucien pun langsung menjawab bahwa ia ingin mengetahui saran itu, tapi tetap saja ia tak ingin jika harus menjual dirinya sendiri. Tiba-tiba di sana Naiwan pun langsung memberikan berbagai macam quest pada Lucien yang saat ini sedang kebingungan. Ternyata Lucien ini mendapatkan quest untuk mengalahkan 20 kelinci dan Lucien sedikit ragu karena sekarang atributnya masih jelek dan otaknya juga masih mengalami cedera serius. Sedangkan di ladang wortel sendiri saat ini terlihat ada beberapa kelinci level 2 yang memiliki mata merah mengerikan. Tiba-tiba di sana ada sesuatu yang bergerak dengan sangat cepat dan ternyata itu adalah Lucien yang sekarang berhasil mengalahkan satu kelinci dengan serangan kuat. Lucien merasa santai dan ia berkata bahwa ternyata quest yang ia lakukan saat ini sangatlah easy peasy. Kelinci lain yang melihat hal itu langsung merasa kesal dan kelinci itu langsung bersiap untuk menyerang ke arah Lucien. Lucien yang melihat hal itu langsung berteriak kencang dan ia berkata bahwa itu adalah bagus karena sekarang ia bisa mengalahkannya. Lucien di sana berpikir bahwa otaknya telat 3 detik, jadi ia akan memprediksi gerakan dari kelincinya. Ketika waktunya telah tiba di sana Lucien pun langsung bersiap untuk mengayunkan pedangnya. Tapi tiba-tiba ia terkejut karena ternyata serangannya tidak bisa mengenai si kelinci yang tadi akan diserang. Terlihat kelinci itu pun langsung menginjak tangkurak Lucien yang sekarang sudah tak berdaging tersebut. Lucien yang melihat hal itu langsung merasa sedikit kebingungan karena tadi ia telah memprediksi 3 detik sebelumnya, tapi taktiknya itu malah gagal. Meski begitu di sana Lucien tak menyerah. Di sana ia terus mencoba lagi agar ia bisa menyerang kelinci tersebut. Saat Lucien menyerang, lagi-lagi serangan yang ia lancarkan tidak bisa mengenai si kelinci yang ada di hadapannya. Kelinci itu malah berdiri di atas pedang milik Lucien. Sedangkan Lucien di sana berpikir bahwa keadaan sekarang ada yang salah sehingga serangannya tak bisa mengenai kelinci tersebut. Lucien menatap tajam dan dia berkata bahwa sekarang dirinya akan mencoba untuk menyerang lagi. Lucien mencoba berbagai kemungkinan agar ia bisa menyerang kelinci tersebut dengan benar dan menyelesaikan quest yang didapatkannya. Terlihat kelinci itu pun akhirnya bisa dikalahkan karena ternyata sekarang keterlambatan Lucien sudah berkurang dari yang asalnya 3 detik menjadi 0,9 detik saja. Meski begitu sekarang HP milik Lucien sudah sedikit lagi dan kemungkinan ia akan mati karena hal tersebut. Tapi di sana Lucien merasa tenang karena sekarang refleksnya sudah berkurang dan kekuatan miliknya untuk menjadi ahli pedang nomor 1 akan segera kembali. Sesaat setelah Lucien mati di sana ia pun respawn kembali dan sekarang seluruh statnya sudah pulih lagi. Lucien merasa sedih karena di sana ia tak menyangka jika dirinya bisa mati akibat dibunuh oleh sekelompok kelinci. Lucien mengatakan bahwa kejadian ini tidak boleh diketahui oleh orang lain karena bisa menurunkan reputasinya lagi. Tapi meski begitu sekarang Lucien senang karena responnya sudah mulai membaik dan sekarang ia juga mendapatkan beberapa ingatan dalam kepalanya. Lucien di sana ingat dengan sesuatu yang berhubungan dengan mobil sport dan juga sebuah tongkat baseball yang berdarah karena telah menghantam seseorang. Tak hanya itu, Lucien juga mendapat ingatan tentang lahirnya game tersebut dan juga seorang tuan muda kedua yang dimana ia sedikit tak mengerti dengan hal tersebut. Lucien berpikir bahwa dokter memang memberitahu jika otaknya akan sembuh dan mungkin itu adalah tanda-tandanya. Lucien akan mengecek keadaannya nanti karena sekarang ia akan fokus untuk menyerang para kelinci yang ada di hadapannya. Ketika melihat Lucien yang sudah pulih, para kelinci pun mulai ketakutan karena mereka tahu jika keadaan Lucien sekarang sudah menjadi lebih baik. Para kelinci itu pun tiba-tiba langsung
mati karena Lu Chen menyerang mereka dengan cepat. Lu Chen tersenyum senang. Ia berkata bahwa keterlambatannya sekarang hanya 0,9 detik dan hal itu membuat dirinya bisa menyerang dengan mudah. Sambil bersiap untuk menyerang lagi di sana, Lu Chen berkata bahwa mungkin penyakit yang ia alami akan hilang dan ia bisa pulih sepenuhnya. Tapi sekarang tiba-tiba Lu Chen terkejut ketika ia melihat apa yang ada di hadapannya. Terlihat di hadapannya ada seseorang yang melayang dengan cepat. Lu Chen pun langsung menahan orang yang tiba-tiba melayang tersebut. Orang itu adalah seorang player, dan di sana player itu langsung tak sadarkan diri karena ia seperti sudah dipukul dengan sangat parah. Lu Chen yang mengetahui hal itu di sana langsung menatap tajam dan dia berkata agar sekarang yang tadi menyerang datang ke arahnya. Lu Chen di sana harus berhadapan dengan monster yang memiliki level 10 dan terlihat monster itu sekarang sedang menyeret seorang manusia dengan kekuatannya yang cukup besar. Monster itu di sana sedang memakan sebuah wortel dengan gigi kelinci tajamnya, dan ternyata itu adalah bos monster kelinci yang memiliki tubuh besar. Bos monster kelinci itu menatap tajam sambil terus mengeluarkan aura mengerikan di seluruh tubuhnya. Terlihat monster itu memiliki otot besar dan sekarang tangan dari monster itu sudah bersiap untuk melemparkan manusia yang tadi diseretnya. Benar saja, di sana monster itu pun langsung melemparkan manusia yang tadi diseretnya sehingga manusia itu langsung berteriak dengan sangat kencang. Tanpa disangka, di sana orang yang dilemparkan itu malah saling menabrak satu sama lain dengan orang yang ada di tempat tersebut. Ternyata itu adalah ulah Lu Chen, yang dimana Lu Chen berkata jika tadi ia refleks menahan orang tersebut dengan orang yang sedang ia pegang. Terlihat kedua orang tadi pun langsung mati, sedangkan Lu Chen di sana berkata agar sekarang mereka pergi dengan tenang dan biarkan ia membalaskan dendam dari mereka. Sambil bersiap dengan kekuatannya, Lu Chen berkata bahwa ini adalah pertama kalinya ia melawan bos dengan kemampuan otaknya yang sudah mulai membaik. Lu Chen tersenyum dengan wajah tengkoraknya dan ia berkata bahwa sekarang dirinya benar-benar merasa bersemangat kembali. Lu Chen langsung mengangkat pedang lusuh yang ia miliki ke arah si bos monster kelinci yang sekarang ada di hadapannya tersebut. Terlihat bos monster kelinci itu memakai sebuah kling, yang dimana dengan item kling tersebut maka kekuatan dari kelinci tersebut akan sangat kuat dan memberikan damage yang lumayan besar. Kling milik sang kelinci dan pedang milik Lu Chen sekarang akan berhadapan satu sama lain. Lu Chen di sana berkata bahwa sekarang ia harus memperhatikan keadaan karena ia tahu jika kelinci itu memiliki serangan cepat dengan jarak yang sangat dekat. Di tengah keadaan yang sangat damai di sana, Lu Chen terus berpikir dengan apa yang akan dilakukannya. Tapi tiba-tiba kelinci itu langsung berada di hadapan Lu Chen sambil bersiap untuk melancarkan serangan dengan kling yang sedang ia kenakan. Ketika melihat hal itu, Lu Chen dengan cepat langsung menghindar. Tapi meski begitu sekarang ia masih terkejut dengan apa yang terjadi. Terlihat di sana HP milik Lu Chen berkurang karena meski tergores saja di sana tengkoraknya retak dan mengalami kerusakan yang menyebalkan. Namun tiba-tiba di sana tulangnya pulih kembali berkat kemampuan dari ahli pedang necromancer. Namun Lu Chen langsung berpikir bahwa itu tak ada gunanya karena ia tak bisa memulihkan HP miliknya. Sambil menyerang kelinci monster yang ada di hadapannya, Lu Chen berpikir bahwa itu akan ia pikirkan nanti karena sekarang ia harus mengalahkan bos monster yang ada di hadapannya terlebih dahulu. Namun di sana Lu Chen hanya bisa kaget karena ternyata kulit kelinci itu sangatlah kuat sehingga serangan yang ia lakukan barusan hanya menghasilkan 8 damage saja. Sambil mundur ke belakang, di sana Lu Chen berpikir bahwa monster itu memiliki kecepatan, kekuatan dan juga ketahanan yang sangat ekstrim sehingga sangat sulit untuk dikalahkan. Tapi meski begitu Lu Chen tak menyerah dan sambil memperhatikan kelinci yang sekarang akan datang, ia akan mencoba untuk melakukan serangan kembali. Dengan cepat Lu Chen langsung menyerang kelinci itu tepat pada lehernya karena ia tahu jika leher adalah bagian paling lemah dari makhluk hidup. Namun sayang di bagian bawah bulu kelinci itu ada sebuah pelindung sehingga kelinci itu tak terluka sama sekali. Kelinci monster itu pun langsung melancarkan sebuah serangan kuat sehingga pohon besar yang ada di sana langsung hancur ketika terkena serangan yang ia lancarkan barusan. Lu Chen yang melihat hal itu langsung merasa ngeri dan ia berkata bahwa jika tadi ia terkena serangannya pasti tulang yang ia miliki langsung patah. Bos kelinci itu mengangkat senjatanya, sedangkan Lu Chen langsung berpikir bahwa bos monster F itu terlalu kuat sehingga sangat sulit untuk ditaklukkan. Lu Chen menatap tajam dan ia berkata bahwa dirinya tak boleh melakukan kesalahan sedikit pun karena jika ia melakukannya mungkin ia bisa langsung tewas seketika. Tiba-tiba di sana Lu Chen pun sedikit kebingungan dengan kelakuan yang sekarang sedang dilakukan oleh bos monster kelinci tersebut. Lu Chen di sana berkata bahwa sepertinya bos monster kelinci itu marah karena sedari tadi Lu
Lu Chen ini bisa bergerak dengan bebas. Terlihat bos monster kelinci itu sekarang sedang mengangkat sebuah pohon besar karena ia merasa kesal dengan keadaan yang terjadi pada saat ini. Lu Chen yang melihat hal itu ketakutan dan di sana ia berkeringat dingin walaupun ia tak memiliki daging untuk mengeluarkan keringat. Sedangkan si bos monster kelinci sendiri di sana mengeluarkan urat-urat kepalanya sambil menatap dengan mata merah tajam yang dimilikinya. Monster kelinci itu langsung melemparkan pohon besar yang tadi ia genggam dengan kuat dan terlihat pohon besar itu sekarang akan mengenai Lu Chen yang merupakan sebuah tangkurak lemah yang diberi nyawa. Lu Chen sendiri di sana langsung menatap tajam dan sambil menghancurkan pohon tersebut dengan serangannya, ia berkata bahwa dirinya mengeluarkan beberapa combo untuk menghancurkan pohon tersebut. Ketika serangan Lu Chen selesai, di sana si kelinci pun langsung bergerak cepat dan langsung bersiap untuk menyerang Lu Chen yang sekarang ada di hadapannya tersebut. Tapi tiba-tiba kelinci itu terkejut karena sekarang di hadapan mata merahnya ada sebuah benda yang akan mengarah pada dirinya. Benda itu mengarah pada matanya dan terlihat benda itu langsung memberikan damage sebesar 20 setelah bisa melukai mata si kelinci tersebut. Lu Chen pun langsung menatap dengan mata hijaunya dan ia berkata bahwa serangan tak sengajanya tadi bisa memberikan damage yang lumayan. Walaupun begitu di sana terlihat jika sekarang HP milik si kelinci masih banyak dan masih sulit untuk ditaklukkan. Tapi Lu Chen tak takut karena pada saat ini ia tahu jika titik lemah dari bos monster kelinci yang ada di hadapannya yaitu mata merahnya yang menyala. Lalu di sana tangkurak yang dimiliki oleh Lu Chen pun tiba-tiba terkena hantaman yang sangat keras dari kelinci yang sedang menggunakan kling tersebut. Lu Chen langsung berpikir bahwa tadi ia beruntung karena berhasil mengangkat dagunya sehingga damage yang dihasilkan tidak terlalu besar karena berhasil diredam. Tapi si kelinci itu tak menyerah. Di sana dengan cepat ia langsung menyerang tepat ke arah tulang rusuk yang dimiliki oleh Lu Chen sehingga memberikan 40 damage. Di sana bos monster kelinci itu berteriak dengan sangat kencang karena ia merasa kesal dengan keadaan yang terjadi pada dirinya saat ini. Pada akhirnya di sana ia pun berhasil melancarkan serangan kuat lagi ke arah Lu Chen sehingga Lu Chen terdorong mundur. Serangan dari kelinci itu cukup besar sehingga di sana Lu Chen langsung melayang ke arah pohon yang berada di tempat tersebut. Karena hal itu terlihat sekarang lagi-lagi HP milik Lu Chen tinggal sedikit dan ia bisa mati jika terkena satu serangan fatal lagi. Si kelinci sendiri sekarang langsung berlari cepat dan bos monster kelinci itu langsung bersiap untuk melancarkan serangan kuatnya kembali ke arah Lu Chen. Bos monster kelinci itu langsung mengarahkan tinjuannya pada pohon tempat Lu Chen melayang barusan. Namun tiba-tiba di sana ia bingung dan terkejut dengan keadaan yang terjadi. Terlihat ia terkejut karena sekarang tangannya tak bisa bergerak akibat diikat oleh banyak akar yang ada di dalam pohon tersebut. Si bos monster kelinci bahkan di sana semakin kaget karena Lu Chen langsung memanggilnya dari jarak yang cukup jauh dan Lu Chen berkata jika dirinya tak berada di sana. Lu Chen berada di tempat lain dan ia berkata bahwa pohon itu memiliki tanaman merambat yang berbelit-belit dan sekali terjerat oleh pohon itu maka seseorang akan sangat sulit untuk keluar. Si kelinci terus berusaha untuk keluar dari pohon itu tapi Lu Chen mengatakan jika itu tak berguna sama sekali. Si bos monster kelinci itu pun sekarang semakin terkejut karena di sana ada sebuah pedang yang melayang dan bersiap untuk mengenai tubuhnya yang sedang terikat oleh pohon. Si bos monster kelinci hanya bisa menatap tajam karena orang yang akan menyerangnya mengatakan jika si bos monster kelinci itu sudah tak punya kesempatan lagi. Dengan cepat di sana Lu Chen langsung menyerang si bos monster kelinci itu tepat pada matanya dan hal itu langsung memberikan 100 damage pada bos monster kelinci tersebut. HP-nya langsung berkurang cukup banyak dan sambil memperhatikan bos monster kelinci besar tersebut, Lu Chen berkata bahwa kelemahan dari bos monster kelinci itu adalah matanya dan bahkan serangannya tadi juga memberikan 100 damage kritikal. Tiba-tiba notifikasi pun muncul dan langsung memberitahu bahwa kelinci itu sedang marah sehingga sekarang kecepatan dan pertahanannya berkurang untuk dijadikan sebagai kekuatan. Lu Chen yang melihat si bos monster kelinci berteriak malah santai saja dan ia berkata bahwa meskipun si bos monster kelinci memiliki kekuatan yang hebat tapi itu percuma saja karena si kelinci sekarang sudah buta dan tak bisa melihat. Dengan cepat Lu Chen langsung melakukan beberapa combo sehingga membuat si bos monster kelinci itu mendapatkan banyak damage tambahan. HP milik bos monster kelinci itu pun tinggal sedikit dan sekarang terlihat Lu Chen langsung berada di belakang bos monster tersebut sambil berkata bahwa monster kelinci itu sangatlah bodoh. Dengan cepat Lu Chen langsung memenggal kepala dari bos monster kelinci tersebut hingga tewas seketika. Karena berhasil membunuhnya di sana Lu Chen pun langsung mendapatkan beberapa item yang mungkin bisa ia gunakan. Terlihat Lu Chen juga naik ke level 4 dan di sana ia berkata bahwa sekarang dirinya akan mengecek hadiah terlebih dahulu. Lu Chen langsung terkejut karena ternyata hadiahnya adalah baju zirah dan juga Big Magic Stone yang memiliki efek cukup luar biasa bagi para pemula yang ada
ada di sana. Lu Chen langsung menggunakan baju zirah yang telah ia dapatkan dan dia berkata bahwa akhirnya sekarang dirinya juga punya sebuah perlengkapan yang layak. Tak hanya itu, di sana Lu Chen juga terkejut karena sekarang dirinya mendapatkan 10 poin bebas dan hal itu bisa ia gunakan untuk meningkatkan salah satu atributnya. Pada akhirnya di sana Lu Chen pun memilih untuk meningkatkan kekuatan dan serangannya karena ia pikir jika hal lainnya sudah cukup bagus. Lu Chen juga di sana berkata bahwa jobnya yang merupakan seorang ahli pedang necromancer memiliki pertumbuhan kekuatan yang baik. Karena sudah selesai di sana Lu Chen pun langsung bergerak karena sekarang ia harus mengumpulkan bulu kelinci sesuai dengan misi yang telah diberikan oleh kepala desa. Setelah selesai, Lu Chen pun langsung memberikan misinya dan ia berkata bahwa sekarang misi yang diberikan oleh si kepala desa telah selesai. Notifikasi langsung muncul dan memberitahu jika misinya telah selesai dan sekarang Lu Chen naik level. Lu Chen langsung senang bukan main dan ia berkata bahwa sekarang ia menginginkan misi baru dari kepala desa yang ada di hadapannya itu. Lu Chen pun langsung terkejut karena ternyata si kepala desa menyuruhnya untuk berburu 100 belalang hijau yang ada di suatu tempat. Saat Lu Chen mengatakan butuh sebuah potion, tiba-tiba di sana si kepala desa pun berkata bahwa ia memiliki bisnis dan Lu Chen bisa melakukan transaksi dengan dirinya. Lu Chen di sana langsung menawarkan magic stone yang ia dapatkan dan si kepala desa langsung berkata jika harganya adalah 1540 tembaga. Lu Chen langsung merasa senang dan ia berkata bahwa hadiah dari quest hanya 10 tembaga, tapi sekarang harga magic stone-nya adalah 1540 tembaga. Pada akhirnya Lu Chen pun langsung menjualnya dan sekarang ia juga mencari red potion yang mungkin bisa ia gunakan untuk kedepannya. Pada akhirnya Lu Chen pun membeli red potion yang bisa memulihkan HP dengan harga 50 koin. Dan sambil bersiap pergi, Lu Chen berkata bahwa si kepala desa ini mungkin adalah penipu karena harga dari potion itu sangatlah mahal. Cerita pun sekarang berganti ke sebuah hutan fajar yang ada di tempat lain. Saat datang ke tempat itu terlihat ada sebuah tanda yang memberitahu agar tidak ada yang masuk karena ada peringatan tentang naga gila. Lu Chen di sana tak peduli. Ia berkata bahwa dirinya bukanlah manusia, jadi mungkin peringatan itu hanya untuk para manusia saja. Saat Lu Chen sedang bergerak, tiba-tiba di bawahnya ia melihat dua orang yang sedang berlari dengan cepat. Dua orang itu adalah saudara dan di sana mereka berdua sedang berlari dengan cepat karena dikejar oleh sesuatu. Adiknya di sana berkata bahwa sekarang yang dikejar adalah kakaknya, tapi kakaknya tak peduli dan ia berkata agar mereka terus berlari saja. Lu Chen yang melihat mereka berdua langsung terkejut karena ia ingat bahwa mereka berdua adalah orang yang sebelumnya dikalahkan oleh si bos monster kelinci. Saat mereka sedang berlari, terlihat Lu Chen hanya memperhatikan mereka dari kejauhan dengan wajah yang sedikit kebingungan. Mereka berdua terus berlari sambil menyemangati satu sama lain dan mereka berkata jika sekarang lawannya terlalu kuat sehingga mereka pasti tak akan bisa menang jika melawan. Kakaknya pun di sana langsung terkena sebuah serangan sehingga adiknya di sana langsung terkejut dan ketakutan. Terlihat di sana adiknya semakin ketakutan karena sekarang di hadapan dirinya ada sebuah panah yang bergerak cepat dan bersiap untuk mengenainya. Ketika panah itu akan mengenai matanya, tiba-tiba panah itu pun terhenti karena ada seseorang yang menahan serangan panah tersebut. Terlihat itu adalah Lu Chen dan di sana Lu Chen berkata agar sekarang mereka pergi karena ia ingin bertarung dengan orang yang dianggapnya kuat. Sambil memperhatikan panah yang datang di sana ia berkata bahwa seorang archer yang sedang menyerang pasti sangat menarik. Di sana ia menatap tajam dan ia berkata bahwa meskipun serangan panahnya cepat tapi lintasan yang dimilikinya terlalu sederhana. Sambil menghindari semua serangannya di sana Lu Chen berkata bahwa dengan kekuatan yang ia miliki sekarang maka panah-panah itu tak akan bisa menyentuh dirinya sedikit pun. Yang menyerang Lu Chen adalah seorang archer bernama Mad Dragon dan dia berkata bahwa keadaan sekarang benar-benar menyebalkan karena Lu Chen ini bisa menghindari semua serangannya. Karena kesal ia pun mengeluarkan ultimate dari serangannya dan dia berkata bahwa sekarang Lu Chen yang ia anggap skeleton lemah akan dikirim ke neraka. Namun Lu Chen di sana berhasil menghancurkan ulti tersebut dan dia berkata bahwa ulti milik Mad Dragon tadi sangatlah lemah dan mudah untuk dikalahkan. Mad Dragon yang melihat hal itu langsung terkejut dan ketakutan karena ia tak menyangka jika Lu Chen yang masih level 5 bisa membelah serangan ultimate-nya. Tiba-tiba di sana Lu Chen pun langsung berada di belakang Mad Dragon dengan cepat sehingga si Mad Dragon langsung kaget dan kebingungan. Mad Dragon di sana langsung ketakutan karena terlihat saat ini Lu Chen akan melayangkan sebuah serangan kuat untuk mengakhiri hidup dari Mad Dragon yang merupakan seorang archer. Pada akhirnya Mad Dragon pun mati dan di sana Lu Chen berkata bahwa seorang archer ternyata masih rapuh seperti biasanya. Tapi tiba-tiba di sana ada banyak burung yang berterbangan karena ada suara kencang yang cukup menyeramkan. Lu Chen sedikit terkejut dan ia berkata bahwa suara itu pasti tidak mungkin dilakukan oleh para pemain yang baru saja masuk ke dalam game tersebut.
Lu Chen di sana berpikir bahwa mungkin Guild Mad Dragon tadi sedang membersihkan tempat tersebut agar bisa mengalahkan bosnya. Tapi sayang semua itu akan berbeda karena sekarang Lu Chen masih hidup dan bisa memberikan efek tak terduga bagi Guild Mad Dragon. Di dalam hutan itu sendiri sekarang terlihat ada banyak player yang sedang mengepung seekor bos dengan jumlah yang cukup banyak. Bos monsternya adalah sebuah Green Mantis King dan di sana Raja Mantis itu langsung berteriak dengan kencang ke arah mereka semua. Ketuanya di sana berkata bahwa sekarang bos monster itu tinggal punya setengah darah lagi, dan hal itu bisa terjadi karena banyak dari mereka yang mengorbankan nyawa demi hal tersebut. Ternyata yang memerintahkan mereka adalah seorang warrior bernama Dragon Supreme, dan ia berkata jika mereka berhasil membunuh bosnya, maka mereka akan mendapatkan banyak uang. Lu Chen yang melihat hal itu langsung terkejut. Di sana ia tak menyangka jika sekarang ada player yang telah menghamburkan banyak uang hanya demi mengalahkan bos rank F. Di sana para player yang ada pun langsung bersemangat dan sekarang mereka langsung bersiap untuk mengalahkan Raja Mantis yang ada di hadapannya. Lu Chen di sana berkata bahwa ternyata buff dari kekuatan uang sangatlah luar biasa. Namun ketika akan menyerang terlihat saat ini sang Raja Mantis berhasil menyerang mereka hingga tubuh mereka hancur berantakan. Lu Chen langsung berpikir bahwa Raja Mantis sangatlah kuat karena bisa menghasilkan damage yang besar, dan Raja Mantis juga lebih kuat dari bos monster kelinci. Dragon Supreme sendiri di sana berkata agar mereka tak berhenti dan terus maju, dan di sana ia memerintahkan mereka untuk bekerja sama dan menggunakan seluruh kekuatannya. Lu Chen di sana berkata bahwa sepertinya Dragon Supreme ini sengaja membuat banyak orang mati agar si bos itu melemah dan bisa dikalahkan. Kematian para player yang ada di sana akan diganti oleh sang Dragon Supreme dengan jumlah uang yang lumayan, dan hal itu tentu sangat menggiurkan. Tapi yang lebih penting di sana Dragon Supreme memberitahu jika mereka akan mendapat bonus tambahan jika berhasil mengalahkan sang Raja Mantis. HP milik Mantis itu pun terus turun dengan drastis, dan ketika darahnya terus berkurang, Dragon Supreme langsung berkata agar sekarang para archer bersiap dengan senjatanya masing-masing. Para archer pun langsung menyerang ke arah Raja Mantis dengan cepat, dan hal itu langsung membuat banyak damage tambahan. HP milik sang Raja Mantis akhirnya tinggal sedikit lagi, dan ketika melihat hal itu Dragon Supreme langsung tersenyum senang. Ia berkata jika nanti darah dari sang Raja Mantis tinggal sedikit, maka mereka harus berhenti menyerang dan biarkan ia yang menyerang saja. Lu Chen yang melihat hal itu langsung berkata bahwa ternyata si Dragon Supreme bisa naik level dengan cepat dengan cara nyampah pada para bos. Tapi saat para player akan menyerang lagi, tiba-tiba mereka pun terkejut karena sang Raja Mantis mengeluarkan kekuatan secara abnormal. Notifikasi di sana muncul dan diberitahu jika sekarang bos Mantis sedang masuk ke dalam mode gila yang meningkatkan seluruh statnya. Lu Chen terus memperhatikan keadaan sekarang dan ia berkata bahwa sekarang bosnya telah menjadi gila, jadi kekuatannya pasti akan sangat besar. Meski begitu, para player tak menyerah. Di sana mereka terus menyerang karena Dragon Supreme sudah memberikan jaminan uang pada mereka meskipun harus mengorbankan nyawa. Raja Mantis itu pun hanya bisa teriak ketika terkena banyak serangan, dan sekarang HP-nya tinggal 18 lagi. Dragon Supreme mengatakan agar mereka terus menyerang karena dengan begitu mereka pasti bisa menciptakan peluang bagi dirinya. Saat HP milik sang Raja Mantis menyentuh 3 lagi, Lu Chen dan Dragon Supreme pun langsung menatap tajam, dan mereka berkata jika itu adalah saat yang tepat bagi mereka. Serangan si Raja Mantis di sana mengenai para player yang ada, sedangkan Dragon Supreme di sana langsung bergerak cepat, dan sekarang ia langsung bersiap untuk menyerang ke arah Raja Mantis yang sudah sekarat. Raja Mantis yang melihat serangan itu di sana langsung terkejut karena sekarang terlihat di sana ada sebuah serangan kuat yang terjadi. Namun si Dragon Supreme langsung terkejut karena ternyata tadi serangannya ditahan oleh seseorang yang bergerak dengan sangat cepat. Dragon Supreme yang melihat hal itu bingung dan ia bertanya tentang siapa Lu Chen yang sekarang ada di hadapannya tersebut. Dragon Supreme di sana kesal karena bahkan Lu Chen menjawab jika dirinya hanyalah seorang pejalan kaki yang kebetulan lewat di sana. Dragon Supreme pun mengatakan bahwa Lu Chen baru muncul ketika HP bosnya sekarat. Jadi tujuan Lu Chen ini pastilah sudah jelas hanya ingin nyampah bosnya saja. Dengan wajah bersinarnya di sana Lu Chen menjawab bahwa ia hanya ingin membuat game itu menjadi seru dan tak ada orang yang melakukan joki seperti itu. Raja Mantis yang masih hidup di sana langsung menyerang ke arah Lu Chen. Begitu pula dengan Dragon Supreme yang sekarang merasa kesal pada Lu Chen yang ada di hadapannya. Lu Chen langsung menghindari kedua serangan itu dan di sana ia juga langsung bersiap untuk menyerang ke arah Dragon Supreme. Lu Chen di sana berhasil melakukan serangan kritikal pada Dragon Supreme, dan dengan wajah tampan tangkuraknya ia berkata agar si Dragon Supreme itu melatih kemampuannya dan tidak mengandalkan joki saja. Dragon Supreme yang akan mati di sana langsung merasa kesal dan ia berkata bahwa berani sekali Lu Chen melakukan hal itu pada dirinya.
Lucien pun di sana langsung berpikir bahwa Dragon Supreme pasti akan datang lagi. Jadi sekarang alangkah baiknya jika ia buru-buru menyelesaikan Sang Raja Mantis. Di hadapan Sang Raja Mantis yang memiliki ukuran sangat besar, di sana Lucien pun mengeluarkan kekuatannya yang cukup mengerikan. Notifikasi muncul kembali dan memberitahu jika Sang Raja Mantis mulai melemah. Tapi meskipun sudah melemah, di sana Sang Raja Mantis sekarang tetap berada di sana dan sudah bersiap untuk menyerang ke arah Lucien. Namun tiba-tiba HP milik Sang Raja Mantis pun habis dan di sana Lucien berhasil membunuhnya dengan kecepatan yang tiada tara. Lucien langsung senang dan dia berkata agar sekarang XP dan hadiahnya segera muncul agar bisa ia dapatkan. Tapi sekarang Lucien bingung karena di sana ada sebuah peringatan yang memberitahu jika Lucien akan offline otomatis karena indeks kehidupannya melemah. Terlihat saat ini Lucien pun kembali ke kamar dan membuka VR-nya. Tubuh Lucien sekarang terlihat aneh dan ia berkata bahwa mungkin alasan ia disuruh logout adalah karena dirinya sudah menang melawan bos. Lucien juga saat ini terlihat terkejut karena di tempatnya sekarang ada yang mengetuk pintu kamarnya. Ketika membuka pintu kamarnya, terlihat itu adalah teman Lucien dan ia berkata jika dirinya khawatir karena Lucien tak pernah menjawab pesannya. Tapi teman Lucien yang bernama Sisan itu langsung terkejut ketika ia melihat keadaan Lucien pada saat ini. Di sana Sisan merinding ketakutan dan ia sulit untuk mengatakan sepatah kata pun karena merasa ngeri dengan keadaannya. Sambil menunjuk ke arah Lucien, di sana ia berkata bahwa sekarang Lucien ini sudah berbeda dan tak seperti manusia lagi. Lucien yang mendengar kata zombie langsung kebingungan dan di sana ia tak mengerti dengan perkataan dari temannya barusan. Temannya pun langsung memberikan ponsel miliknya agar Lucien bisa melihat dirinya sendiri. Lucien yang melihat dirinya pun langsung terkejut karena ia tak menyangka dengan keadaan yang terjadi pada wajahnya. Lucien di sana ketakutan karena bahkan sekarang wajahnya menjadi aneh dan ia memang terlihat seperti mayat zombie yang bergerak. Lucien pun langsung mengatakan bahwa mungkin sekarang dirinya terkena sebuah alergi tertentu. Teman Lucien mengatakan jika itu mungkin benar, jadi sekarang ia ingin mengajak Lucien ke rumah sakit. Terlihat saat ini pun Lucien langsung ketakutan dan di sana ia merasa jika kepalanya akan pecah jika terus menahan rasa sakit. Temannya pun dengan sigap langsung berkata bahwa sekarang ia akan membawa Lucien ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit sendiri terlihat sekarang ada dokter yang sedang memeriksa Lucien dan ia berkata bahwa tanda di wajah Lucien adalah noda yang biasanya ada pada mayat. Dokter itu pun di sana langsung berkata bahwa sekarang ia akan melakukan tes darah dahulu agar nanti Lucien bisa diperiksa sepenuhnya. Sambil memperhatikan kerangka manusia yang ada di sana, dokternya tak mengerti dengan keadaan Lucien. Dan setelah ia mengecek darah milik Lucien, ia pun masih tak mengerti karena ternyata penyakit Lucien ini tak pernah ada sebelumnya. Di sana Lucien pun langsung bertanya, apakah Lucien ini terkena virus zombie karena sekarang ada virus berukuran cukup besar dalam tubuhnya. Dokternya pun menjawab jika itu mungkin berlebihan karena virus yang ada dalam tubuh Lucien ini memperbaiki selnya dan bukan menyerangnya. Dokter itu menjelaskan jika Lucien ini mengalami banyak sel darah yang rusak, jadi virus tersebut memperlambat sirkulasi darahnya agar bisa memperbaiki tubuh milik Lucien. Di sana dokternya mengatakan jika kondisi Lucien sekarang bisa terjadi karena memang aliran darahnya melambat, tapi ada kemungkinan juga Lucien mati karena sirkulasinya nanti berhenti. Ketika mendengar hal itu, Lucien pun langsung terkejut karena ternyata virus itu masih tidak diketahui dengan jelas fungsi dan tujuannya. Tapi si dokter langsung mengatakan agar Lucien tak berkecil hati. Ia berkata jika medis sekarang sudah maju, jadi kemungkinan besar Lucien masih bisa selamat ketika dicek dengan benar. Dokternya sendiri di sana langsung bertanya, apakah Lucien ini mengalami hal-hal aneh sebelumnya? Lucien yang mendengar hal itu malah menunduk ke bawah. Di sana ia ingat dengan sesuatu, tapi sayang ia tak bisa memberitahu hal tersebut pada mereka. Lucien pun sekarang langsung melakukan pemeriksaan dan di sana ia menggunakan alat yang canggih untuk melakukan pemeriksaan pada seluruh tubuhnya. Dokternya di sana berkata bahwa Lucien ini kemungkinan besar tak ingat dengan tubuhnya sendiri sehingga ia mengalami beberapa cedera berbahaya pada otaknya. Teman Lucien yang ternyata adalah anak dari dokter tersebut pun di sana langsung berkata jika Lucien sepertinya terkena gangguan stres traumatis atas insiden yang pernah menimpa ia sebelumnya. Dokter itu pun langsung menjawab benar dan ia berkata bahwa sekarang Lucien ini tak jauh berbeda dari mayat hidup dan kemungkinan sebentar lagi akan mati. Teman Lucien langsung menggertakkan giginya dan ia berkata bahwa itu tak mungkin terjadi. Lucien sendiri sekarang memang terlihat sekarat dan bahkan tubuhnya menjadi semakin pucat dari waktu ke waktu. Teman Lucien di sana langsung pergi, sedangkan dokter itu langsung berkata bahwa ia akan membawa Lucien ke tempat lain untuk melakukan pemeriksaan lagi. Tapi tiba-tiba dokter itu pun terkejut karena di sana ia mendengar suara teriakan kencang dari seseorang. Si dokter di sana langsung memanggil teman Lucien dan ia berkata bahwa Lucien sekarang tiba-tiba sembuh sehingga mungkin ia dibantu oleh iblis. Anak dari dokter tersebut pun langsung pergi ke tempat Lucien dan di sana ia langsung tersenyum senang ketika melihat keadaan temannya yang baik-baik saja. Terlihat
Terlihat saat ini Lu Chen sehat walafiat sepenuhnya, sedangkan dokter yang melihat hal itu langsung bingung dengan hal tersebut. Lu Chen pun di sana langsung menjelaskan keadaannya, dan ia berkata bahwa sekarang dirinya tak merasakan sakit lagi dalam tubuhnya. Si dokter yang tak percaya dengan hal tersebut langsung memeriksa keadaan tubuh Lu Chen sekarang. Di sana ia berkata bahwa semua bagian tubuh Lu Chen sudah normal, sehingga ia tak mengerti dengan apa yang terjadi pada saat ini. Di sana dokter itu berkata bahwa Lu Chen telah pulih sepenuhnya, dan bahkan bintik mayat pada Lu Chen juga telah hilang tak tersisa. Karena masih penasaran, di sana dokter itu pun mengatakan agar sekarang Lu Chen pergi ke laboratorium agar bisa dicek sepenuhnya. Lu Chen yang melihat dokter itu bertingkah aneh langsung sedikit gugup, dan ia berkata agar dokter itu tenang sedikit. 3 jam setelah pemeriksaan di lab, Lu Chen pun sekarang merasa panik dengan keadaannya. Lu Chen di sana lemah dan tak berdaya karena ternyata dokter tadi melakukan 800 kali percobaan darah untuk memastikan keadaan Lu Chen. Karena telah selesai, di sana temannya pun berkata agar Lu Chen beristirahat terlebih dahulu di rumahnya. Lu Chen yang lemas pun langsung tiduran di sebuah sofa yang ada di rumah dirinya. Lu Chen memperhatikan tangannya, dan ia berkata bahwa dirinya bingung karena sekarang tubuhnya yang disuntik beberapa kali tak meninggalkan sebuah luka sedikit pun. Sambil membawa makanan, di sana teman Lu Chen pun berkata bahwa di depan sekarang ada seorang wanita yang ingin bertemu dengan Lu Chen. Lu Chen yang mendengar hal itu langsung bingung karena bahkan temannya pun mengatakan jika wanita itu memiliki perban. Temannya langsung berkata bahwa tadi ia telah memfoto wanita tersebut. Terlihat di sana wanita itu memiliki perban di kepalanya, dan sekarang ia juga sedang membawa mobil sport ke tempat Lu Chen. Ingatan Lu Chen sendiri sekarang masih tersegel di kepalanya. Lalu tiba-tiba segel rantai di kepalanya pun hancur karena sekarang Lu Chen mulai mengingat semua hal yang telah terjadi. Lu Chen menatap dengan wajah aneh, dan ia berkata bahwa sekarang dirinya tahu dengan hal yang pernah terjadi sebelumnya. Sambil memperhatikan foto wanita itu, di sana Lu Chen berkata bahwa kejadian yang menimpa dirinya adalah ketika dia bersama dengan wanita tersebut. Kepala Lu Chen yang mengingat semua hal itu langsung meledak karena ia sekarang harus menerima banyak informasi secara langsung. Lu Chen di sana berkata pada temannya bahwa wanita yang ada di bawah sekarang adalah seorang wanita bernama Xiaoyi. Xiaoyi sendiri sekarang menggedor-gedor pintu kamar Lu Chen, dan ia berkata agar sekarang Lu Chen keluar dari tempatnya. Teman Lu Chen yang melihat hal itu langsung terkejut, dan di sana ia bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya Lu Chen lakukan ketika malam sebelumnya. Teman Lu Chen pun langsung bersiap datang ke arah pintu, dan ia berkata jika dirinya akan membukakan pintu agar Lu Chen dan Xiaoyi bisa saling berbicara. Lu Chen yang melihat temannya seperti itu langsung terkejut sambil mengeluarkan keringat dingin dari tubuhnya. Lu Chen pun langsung berteriak kencang, dan ia berkata agar temannya tak melakukan hal tersebut pada saat ini. Lu Chen berusaha untuk menghentikan hal itu, sehingga di sana temannya langsung terkejut dengan kelakuan Lu Chen. Dengan tangannya yang gemetaran, di sana Lu Chen berkata bahwa sekarang ia ingin mengatakan sesuatu pada temannya. Pintu itu sendiri sekarang terus digedor oleh Xiaoyi. Lalu dengan cepat teman Lu Chen membukanya, dan ia berkata agar Xiaoyi sabar sebentar. Ketika pintu dibuka, tiba-tiba teman Lu Chen pun langsung terkejut karena Xiaoyi langsung mendorong teman Lu Chen dengan cukup kencang. Xiaoyi langsung memanggil-manggil Lu Chen, sedangkan teman Lu Chen malah bertanya apakah Xiaoyi ini baik-baik saja. Xiaoyi di sana bertanya tentang di mana Lu Chen sekarang, namun temannya malah menjawab jika ia tak mengenal orang bernama Lu Chen. Xiaoyi tak percaya dengan hal tersebut, dan ia berkata bahwa Lu Chen sekarang pasti ada di tempat itu. Sambil terus mengacak-ngacak tempat tersebut, di sana Xiaoyi berkata bahwa dirinya tahu jika Lu Chen pasti sedang bersembunyi. Ketika melihat Xiaoyi yang seperti itu, teman Lu Chen pun langsung sedikit panik karena ia takut jika Lu Chen akan ketahuan oleh Xiaoyi. Lu Chen mulai berkeringat dingin karena ia pikir jika sekarang dirinya pasti akan tertangkap basah sedang bersembunyi. Dengan tatapan tajamnya, Lu Chen pun bertanya-tanya mengapa temannya tak bisa menipu Xiaoyi. Terlihat sekarang Lu Chen ada dalam lemari, dan di sana ia bingung mengapa Xiaoyi bisa masuk ke rumah orang dengan sebegitu beraninya. Lu Chen di sana menelan ludah miliknya, sedangkan Xiaoyi yang akan membuka lemari langsung bertanya tentang mengapa Lu Chen bersembunyi dari dirinya. Lu Chen yang ada dalam lemari tersebut pun di sana langsung berpikir bahwa sekarang hancur sudah rencana miliknya. Namun tiba-tiba di sana teman Lu Chen berteriak kencang, dan ia berkata jika sekarang Lu Chen sudah tiada. Ketika mendengar hal tersebut, tangan Xiaoyi pun bergetar hingga tak bisa digerakkan. Di sana Xiaoyi berkata jika itu mustahil, dan ia mengatakan agar teman Lu Chen berhenti mengatakan omong kosong seperti itu. Dengan air matanya yang terus berjatuhan, di sana ia berkata bahwa Lu Chen tidak mungkin mati, dan ia tahu jika rekan dari Lu Chen ini sedang berbohong pada dirinya. Teman Lu Chen pun menjawab jika ia tidak bohong, dan jika Xiaoyi tak percaya maka ia bisa pergi ke rumah sakit terdekat. Dengan cepat Xiaoyi pun langsung berlari dan mendorong teman Lu Chen karena sekarang ia akan mengecek kebenaran dari perkataan teman Lu Chen barusan.
Xiaoyi di sana nangis kejar dan ia berkata bahwa teman Luchan yang bernama Kesu adalah seorang pembohong berhidung panjang. Ketika Xiaoyi pergi di sana, Kesu pun langsung menelpon ayahnya yang merupakan seorang dokter dan ia berkata jika Kesu butuh bantuan. Kesu pun di sana langsung berkata bahwa sekarang keadaannya sudah aman, tapi di sana ia bertanya apakah benar jika itu semua akan baik-baik saja. Luchan hanya bisa terdiam dan ia pun mengatakan bahwa ia ini seharusnya sudah mati, tapi anehnya sekarang ia bisa hidup lagi di tempat tersebut. Kesu di sana terus bertanya tentang kejadian apa yang membuat Luchan seperti itu. Lalu Luchan yang sekarang berdiri pun berkata bahwa dirinya telah dikubur hidup-hidup. Kesu bingung dengan hal tersebut, namun di sana Luchan menjelaskan tentang kejadian seperti apa yang telah menimpa dirinya. Luchan di sana menjelaskan bahwa sebelumnya ia secara tak sengaja berkencan dengan Xiaoyi yang merupakan bos dari sebuah perusahaan. Pada saat mereka berkencan, Xiaoyi pun menembak Luchan, tapi sayang di sana Luchan menolak ajakannya untuk menjadi seorang pasangan. Luchan di sana berkata bahwa alasan ia menolaknya adalah karena ia mengalami masalah otak dan hal itu bisa membuat Xiaoyi terbebani. Tapi karena Luchan dan Xiaoyi pergi bersama, mereka berdua pun dijebak oleh perusahaan pesaing agar mereka tak bisa hidup lagi. Ketika mendengar hal itu, Kesu pun langsung terkejut karena ia tak menyangka jika Luchan mengalami keadaan seperti itu sebelumnya. Namun meski Luchan harus melawan banyak orang yang menggunakan senjata, ia tetap menyelamatkan Xiaoyi dengan menggendongnya keluar dari situasi tersebut. Luchan di sana berkata bahwa sebelumnya ia membakar tangki bensin mobil sehingga ia bisa kabur dalam waktu yang sangat singkat tersebut. Tapi Luchan tak bisa terus seperti itu dan pada akhirnya yang Luchan lakukan adalah membuat Xiaoyi pergi sendirian dari tempat berbahaya tersebut. Kesu pun di sana merasa merinding dengan cerita Luchan karena di sana Luchan berkata jika para pembunuh itu melakukan hal keji akibat gagal melakukan pembunuhan pada Xiaoyi yang merupakan targetnya. Luchan pun mengatakan bahwa sebelumnya ia dikubur hidup-hidup oleh para pembunuh karena mereka kesal dengan kelakuan Luchan. Tapi sayangnya mereka tak sadar jika Luchan ini masih hidup dan ia bisa bertahan dari situasi yang sangat berbahaya tersebut. Kesu yang mendengar hal itu langsung berkeringat dingin dan ia bertanya tentang bagaimana Luchan bisa bertahan hidup. Luchan pun langsung berkata bahwa sebelumnya ia bisa selamat karena ada hujan deras yang terjadi. Layaknya seorang necromancer, Luchan pun akhirnya bangkit dan mencoba keluar dari tanah yang mengubur dirinya. Luchan bergerak seperti zombie dan secara tak sadar di sana tubuhnya terus bergerak sambil merasakan rasa sakit yang luar biasa. Luchan pun secara tak sadar akhirnya bisa sampai di rumahnya, tapi anehnya ia tak kenapa-napa ketika sudah sampai. Temannya pun langsung menjawab bahwa mungkin tubuh Luchan ini bisa sembuh sendiri akibat memiliki virus yang bisa memperbaiki tubuhnya. Luchan pun mengatakan jika itu mungkin benar, tapi meski begitu tetap saja ia bingung karena tak mengerti dengan keadaannya. Tiba-tiba Kesu pun langsung berdiri dan ia berkata bahwa alasan tubuh Luchan yang bisa beregenerasi mulai menemukan titik terang. Ia di sana langsung menyuruh Luchan yang masih lemah untuk beristirahat dengan baik terlebih dahulu. Kesu di sana menyuruh Luchan untuk makan dan sambil bersiap pergi di sana Kesu berkata bahwa sepertinya Luchan yang bisa beregenerasi adalah karena VR gamingnya. Jadi sekarang ia ingin mengambil VR itu untuk penelitian. Luchan yang mendengar hal itu pun langsung menyuruh Kesu untuk mengambilnya saja karena ia juga ingin tahu dengan apa yang terjadi sekarang. Kesu pun sekarang langsung membawa VR gaming milik Luchan ke laboratorium ayahnya. Namun ketika sampai, Kesu pun langsung terkejut karena sekarang yang ada di hadapannya itu malah moyang dari Kesu itu sendiri. Beberapa waktu setelah hal itu terjadi, terlihat sekarang Luchan sedang menulis sesuatu tentang dirinya saat ini. Saat Luchan sedang menulis, tiba-tiba Kesu datang sehingga membuat Luchan sedikit terkejut ketika melihat hal tersebut. Luchan di sana sedikit ketakutan karena ia pikir jika sekarang Kesu ini sudah membawa hasil penelitian tentang keadaan tubuhnya. Namun terlihat saat ini Luchan malah terkejut karena di sana Kesu ini membawa sebuah koper ke tempatnya sekarang. Saat Luchan bertanya mengapa Kesu membawa koper, di sana Kesu pun langsung menjawab bahwa sekarang ia akan tinggal bersama Luchan. Luchan langsung kaget dengan hal tersebut dan di sana ia berpikir bahwa kelakuan Kesu sekarang agak sedikit di luar nalar dan lagi pula Luchan juga hanya punya satu tempat tidur. Kesu pun di sana langsung menjawab bahwa sofa di tempat Luchan sangatlah besar, jadi ia bisa beristirahat di sana. Luchan pun langsung menghela nafasnya dan ia bertanya apakah sekarang dirinya ini memerlukan perawatan pribadi dari Kesu yang merupakan seorang anak dokter. Dengan santainya Kesu pun langsung menjawab jika ia bosan sendirian di rumah, jadi sekarang ia ingin tinggal bersama Luchan. Terlihat Luchan pun sekarang terkejut ketika Kesu memberikan analisis dan laporan tentang apa yang terjadi pada Luchan. Kesu di sana
mengatakan bahwa hasil analisa dari laporan tersebut menunjukkan jika seluruh tubuh milik Lu Chen bekerja dengan baik. Lu Chen di sana tak percaya dengan hal tersebut, namun Kesu menjelaskan jika profesor yang berpengalaman pun sudah membuktikan hal tersebut. Lu Chen sedikit bingung dengan hal itu, namun Kesu langsung mengatakan jika sekarang semuanya sudah aman. Kesu di sana berkata bahwa virus yang ada dalam tubuh Lu Chen tak bisa diteliti oleh ayahnya, dan karena hal itu ayahnya pun meminta bantuan dari orang lain. Pada akhirnya ayah Kesu yang merupakan seorang dokter di sana meminta bantuan dari orang-orang yang memiliki pengalaman dan juga ahli medis yang sangat hebat. Para profesor ini datang ke tempat Lu Chen yang dikubur sebelumnya, dan mereka melakukan hal itu dengan kawalan yang cukup ketat karena di sana juga ada kuburan massal. Kesu pun di sana langsung berkata bahwa akhirnya rahasia tentang kuburan massal yang berada di sana mulai terlihat. Lu Chen sedikit bingung ketika mendengar hal tersebut, dan ia tak mengerti dengan perkataan dari Kesu barusan. Kesu pun langsung mengatakan bahwa di bawah kuburan massal itu ada makam zaman dulu yang berasal dari dinasti Han. Kesu menjelaskan jika di dalam itu mungkin terdapat beberapa prasasti yang juga berperan aktif dalam keanehan tubuh Lu Chen saat ini. Lu Chen pun langsung berkata bahwa keadaan sekarang benar-benar misterius, namun Kesu langsung menjawab jika di sana memang ada masalah yang sangat serius. Kesu di sana berkata bahwa virus yang sekarang ada dalam tubuh Lu Chen bisa ditemukan dalam cairan mayat yang sudah ada dari ratusan tahun lamanya. Lu Chen yang mendengar hal itu langsung terkejut karena ia sedikit kaget ketika mendengar virus itu sudah ada dari zaman dahulu. Karena hal itu di sana Kesu pun berkata bahwa virus yang sudah ditemukan sekarang diberi nama dengan virus mayat Es Chenlu. Ketika melihat dokumennya, Lu Chen pun langsung berkata bahwa itu adalah nama yang bagus karena ternyata nama virusnya dinamai oleh nama diri Lu Chen sendiri. Kesu tak memperdulikan hal itu, dan di sana ia berkata bahwa sekarang dirinya sudah mengemas barang-barang yang ia miliki. Lu Chen di sana terus membaca hasil laporan yang ia dapatkan, namun Kesu malah fokus pada mainan miliknya. Lu Chen di sana terus membaca laporan tersebut di hadapan Kesu yang fokus pada mainannya. Lu Chen bertanya apakah ada orang yang tertarik dengan tubuhnya, karena di sana dituliskan jika Lu Chen mungkin perlu menjadi kelinci percobaan agar penelitiannya bisa berjalan lebih baik. Ketika Kesu menjawab jika itu benar, di sana Lu Chen langsung menunduk dan ia berkata jika itu tak masalah karena virus itu telah banyak membantu dirinya. Kesu langsung bingung dan di sana ia bertanya tentang apa saja yang telah dibantu oleh virus tersebut pada tubuh Lu Chen. Lu Chen pun langsung menjawab bahwa virus itu telah menyelamatkannya dari kematian dan bahkan virus itu juga membuat keterlambatan otaknya berangsur pulih. Kesu yang mendengar hal itu langsung terkejut dan sedikit tidak percaya, namun Lu Chen langsung mengatakan jika itu benar dan bahkan sekarang dirinya juga menjadi lebih baik berkat virus tersebut. Kesu langsung mengambil VR gaming milik Lu Chen dan sambil bersiap memberikannya pada Lu Chen, di sana ia berkata bahwa alat tersebut ternyata bisa mengobati banyak hal pada tubuh Lu Chen berkat sinar X yang ada dalam alatnya. Ketika mendengar kata sinar X, Lu Chen pun sedikit bingung, sedangkan Kesu di sana malah tersenyum. Kesu pun langsung menjelaskan jika setelah diteliti ternyata alat itu memiliki sinar X yang bisa dijadikan sebagai perawatan bagi manusia. Ketika mendengar hal itu, Lu Chen pun langsung terkejut karena ternyata alat VR-nya sangatlah luar biasa. Tak hanya alat VR tersebut, di sana Kesu juga berkata bahwa sekarang ada juga alat lain yang bisa membantu perawatan Lu Chen. Lu Chen di sana bingung dengan alat tersebut, namun tanpa basa-basi di sana Kesu langsung memasangkan alat itu pada lengan Lu Chen. Kesu di sana mengatakan bahwa alat itu adalah alat yang bisa mendeteksi tanda vital milik Lu Chen agar bisa diteliti di rumah sakit. Tiba-tiba di sana gelang itu pun bergerak dengan sangat aneh sehingga Kesu sedikit kebingungan. Lu Chen sendiri sekarang panik karena ternyata gelang itu memberikan tekanan kuat pada tubuhnya yang berada di sana. Kesu yang melihat hal itu ikut terkejut dan terlihat di tempat Lu Chen pun saat ini terdengar suara teriakan yang sangat kencang dan membagongkan. Cerita pun bersambung. Wait, bentar. Jadi sekarang masalahnya tubuh Lu Chen yang masuk ke dunia manusia, tapi kehidupan di gamenya jadi ke bawah-bawah juga. Apakah ternyata gamenya nanti menjadi kenyataan atau hanya alatnya saja yang memberikan kekuatan pada tubuh Lu Chen? Ya, gak ada yang tahu. Coba menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah. Dan ya, meskipun yang terlihat adalah virus, tapi ternyata virus ini adalah virus yang baik ya guys ya, karena bisa memberikan pengobatan secara terus-menerus pada tubuh Lu Chen. Dan jadi pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa tidak semua yang dinilai jelek itu jelek. Ada juga yang bagus, contohnya kayak virus guys. Orang biasanya kalau dengar virus itu pasti stereotipnya jelek gitu, buruk. Padahal ada juga virus yang baik ya guys ya. Tak semua hal yang jelek itu jelek, ada juga yang baik. Saya 100 Alur Cerita, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.